Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dalinya penyebaran COVID-19 dan momentum Hari Raya Idul Fitri diprediksi akan menjadi awal kebangkitan sektor pariwisata di tanah air. Bahkan dengan berbagai strategi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan potensi wisata di Hari Raya Lebaran tahun ini mencapai 72 triliun. Lalu sudah tepatkah strategi yang diterapkan Kementerian Parekraf atau masih ada potensi yang harus ditingkatkan untuk semakin mempercepat kebangkitan sektor pariwisata? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata, Azril Azahari. Selamat pagi Pak Azril, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai Lebaran tahun 2022 ini katanya akan menjadi kebangkitan dari sektor ekonomi dan pariwisata. Nah, seberapa signifikannya sih Pak ini memangnya? Bagaimana pandangan Anda? Terima kasih Mbak Maria. Salam sehat dan tetap semangat. Mengenai ini kita harus apresiasi kepada pemerintah. Yang pertama adalah memberikannya THR, kemudian pada Lebaran kali ini dan diizinkan yang mudik. Yang kedua adalah bahwa ada cuti bersama. Nah, jadi menjadi potensi bisa daerah ataupun desa wisata kita bisa bangkit. Hitungan cukup menarik dari 80 juta penduduk yang mudik dari Menteri Perhubungan. Dan Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif langsung menghitung bahwa 60%-nya kemudian dikalikan kurang lebih pengeluaran satu orang 1,5 juta, sehingga diharapkan 72 triliun ini devisa bisa kita dapatkan dalam hal ini. Namun hal ini harus kita perhatikan, walaupun ada posko, tapi prokes, protokol kesehatan ini harus kita perhatikan betul. Mudik, aman, dan sehat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah. Karena destinasi wisata kita itu adalah berada di daerah. Nah, untuk ini Kementerian juga melaksanakan yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia, yaitu mengangkat Desa Wisata Indonesia dalam rangka untuk menerima para pemudik ini. Dan itu cukup menarik. Hanya sayang ADW itu baru dimulai, baru nanti September baru anugerahnya. Itu kalau itu bisa dipercepat dan peluang desa wisata atau peluang mudik ini dengan 80 juta ataupun 60%-nya bisa berwisata ini sangat menarik sekali. Nah, tapi jangan lupa bahwa orang yang outbound itu juga cukup banyak. Di mana saya melihat persiapan Singapura dengan Thailand ini sangat besar sekali. Walaupun jumlahnya tidak besar, kurang lebih sekitar 3 juta perhitungan mereka, tetapi jumlah per orang yang dikeluarkan cukup besar. Nah, ini kita harus perhatikan. Mungkin Menteri Pariwisata harus melihat bagaimana mengurangi orang yang outbound untuk bisa, marilah kita berwisata di Indonesia saja. Bukan berarti Indonesia ini kurang bagus, tapi cukup menarik bila dibandingkan dengan Thailand maupun Singapura. Kenapa Thailand dan Singapura? Karena memang negara lain, Jepang, itu masih Cina, masih jadi menghambat masih terhadap wisatawan asingnya. Tetapi Singapura dengan Thailand, Malaysia juga itu sudah mulai mengurangi ataupun membolehkan wisatawannya, dan ini harus kita perhatikan sekali. Misalnya Singapura itu membuat artifisial, dia seperti Singapore Botanical Gardens, ini sudah bersertifikat situs bersejarah dari UNESCO. Nah, ini yang barangkali yang harus kita Kementerian Parekraf juga misalnya tadi seperti yang Anda katakan begitu ya, sudah membuat desa wisata begitu. Nah, kemudian juga memaksimalkan kuliner, wisata kuliner. Nah, memang apa lagi nih Pak Azril yang bisa diciptakan oleh pemerintah untuk menggawat wisatawan agar tidak outbound tapi justru malah di dalam negeri? Ya, souvenir. Seperti ke Singapura itu kan belanja, wisata belanja yang paling ini. Nah, di Indonesia bisa nggak? Souvenir itu kan terdiri dari 3, yaitu fashionnya yang kita beli, kerajinannya maupun kulinernya. Nah, pengemasan dari kita ini masih perlu kita tingkat, walaupun bukan berarti saya bilang ini sangat kurang, tapi perlu atau masih perlu ditingkatkan lagi di produknya ataupun dalam pengemasannya sendiri. Nah, di sini yang barangkali yang kita harus dari higienitasnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita lihat hingga tidak kalah artinya kalau mau berbelanja. Ya, Tanah Abang saja saya lihat coba keliling ke sana, wah ini menarik sekali, orang belanja banyak. Bahkan orang luar negeri juga banyak yang datang ke Tanah Abang untuk dia membeli karena kekhasan produk Indonesia itu dengan sulamannya, tekstilnya dan sebagainya. Nah,
bagaimana souvenir itu menjadi daya tarik Indonesia. Karena Singapura sendiri sekarang dia sudah mulai memikirkan local wisdom-nya. Kita local wisdom paling kaya, Indonesia semua ada. Kenapa pengemasan? Jadi packaging produk kita, baik destinasi maupun tadi kulinernya atau souvenir lah, kita katakan souvenirnya ini perlu diangkat lebih kuat lagi. Di mana sebenarnya pemerintah sudah mengembangkan juga misalnya untuk mengembangkan health tourism, berwisata sampai kesehatan juga. Nah, di Singapura mengembangkan juga hal-hal seperti ini. Nah, coba kita lihat wellness kebugaran itu Indonesia kaya, spa-nya, herbalnya. Nah, sambil berwisata kita bisa kebugaran kita. Jadi health tourism itu ada medical, ada wellness, ada geronto tourism. Kenapa nggak kita angkat ini berada di desa wisata? Nah, saya apresiasi dengan Pak Sandiaga Uno yang mengangkat desa wisata untuk juga sebagai, tapi kesiapan kitanya ini perlu diperkuat lagi atau dipercepat lagi supaya sayang kita momen yang 80 juta ataupun tadi 80%, 60 juta kurang lebih. Nah, ini bisa kita manfaatkan harusnya di dalam potensi berwisata secara domestik ataupun secara, jadi jangan terlalu mengharapkan Wisnus atau Wisman datang, tapi Wisnus saja menjadi potensi, hanya memang jumlahnya masih banyak. Nah, kita sebenarnya kan tidak mass tourism lagi, lebih kepada quality tourism, sebenarnya kepada customized tourism. Nah, pengemasan dari produk ini yang barangkali memang kita lihat sekarang hotel sudah penuh, sudah hampir 100%, sudah kenaikannya sudah sangat bagus. Tapi dengan mengangkat desa wisata ini sangat menarik sekali. Nah, peluang ini harusnya diangkat oleh beliau untuk dipercepat lagi sebenarnya. Tapi momen ini kan hanya sebentar nih, sudah Lebaran. Memang Lebaran apa kalau ini, dari desa wisata yang masih kurang apa, Pak Azril, yang Anda lihat? Yang masih bisa diperbaiki pengemasannya. lagi? Produk dalam pengemasannya ini masih perlu diangkat dan sudah lebih di kualitasnya harus dikembangkan lagi. Terutama di dalam pola patternnya. Kemudian tadi souvenir segala macam ini perlu dari higienitasnya. Nah, ini yang perlu kita angkat dan kita angkat sekarang sudah ada bahwa gunakanlah produk dalam negeri. Jadi local wisdom, jadi pengangkatan daerah itu bagus. Jadi mengangkat desa wisata ini sangat menarik sehingga desa wisata kita bangkit juga nanti destinasi kita juga secara nasional bisa bangkit. Jadi kita mengembangkan pengembangan wisata ataupun destinasi wisata itu cepat kita mulai dari desa wisata. Nah, ini sangat menarik sekali karena berbagai macam ragam. Karena setiap desa wisata itu beda lagi produknya. Jadi produknya itu tidak sama. Dan ini sebenarnya sangat menarik. Sehingga kita tidak hanya melihat satu desa saja, tapi juga kita bisa melihat berbagai desa-desa yang ada di Indonesia. Sangat menarik. Jadi ada otentik kita. Jadi keautentikan kita sangat original dan keunikan. Dan itulah kekhasan dari Indonesia. Nah, ini bisa untuk mencegah. Mari kita berwisata cukup di Indonesia saja. Tapi kebanyakan yang kelas middle kalau up. untuk produk UMKM begitu ya di desa wisata sendiri itu Anda melihat seberapa kuat ini bisa memacu perputaran ekonomi di sektor wisata dan apa yang masih kurang di situ untuk produk UMKM-nya? Ya, kalau kita melihat sekarang usaha dari kementerian ini sudah sangat bagus mengangkat mereka dari kualitas dari pengembangan daripada galeri-galerinya. Jadi mulai bahwa dia bukan hanya promotion saja, jadi produknya juga mereka bisa melihat, demokan terhadap orang bagaimana. Jadi tidak perlu lagi melihat kepada tempat rumah yang sangat jauh, kita buat di galeri ini, semuanya ada di sana, di samping menjualnya promotion juga. Dan e-gallery juga harus, e-promotion juga harus kita angkat. Nah, di sini kelihatannya digitalisasi desa wisata masih berjalan, tetapi belum optimal. Nah, jadi dengan digitalisasi ini semua orang tahu bahwa desa wisatanya itu produknya apa saja. Karena setiap desa berbeda-beda. Nah, ini harus kita angkat. One desa itu tentu one product misalnya. Nah, ini sangat menarik sekali bahwa mereka setiap mengembangkannya. Termasuk bukan hanya souvenir saja, tapi juga destinasinya. Karena yang kita angkat itu kan visitors attraction, jadi daya tarik bagi para pengunjung. Bukan daya tarik wisatawan, pariwisatanya, tapi daya tarik bagi pengunjungnya. Karena berbeda-beda, sehingga mereka bisa memilih. Nah, promotion ini itu saya lihat sedang digarap. Nah, tapi ini harus ditingkatkan lagi supaya seluruh orang yang mau mudik ini udah tahu kemana saja dia mau pergi.
Jadi kita seolah-olah wisatawan domestik kita ini yang lokal mudik ini menjadi wisatawan. Kita anggap dia wisatawan walaupun memang pengeluaran mereka tidak sebanyak kalau dari wisatawan mancanegara. Nah ini yang barangkali harus kita perhatikan bahwa galeri-galeri yang ada di sekarang alhamdulillahnya itu sudah mulai dibantu beberapa oleh sponsor kita, yaitu misalnya dari CSR mereka. Jadi corporate responsibility-nya itu sudah mulai, misalnya dari Astra sudah mulai mengembangkan, dari bank beberapa mengembangkannya, baik BNI, BRI, BCA juga barangkali. Nah, tapi ini yang perlu begitu diangkat ya Pak Azril ya, masih perlu ditingkatkan sponsor ya. ini. Baik. Ya, betul. Nah, kalau kita kembali lagi berbicara mengenai daya tarik yang bisa mendatangkan devisa begitu, untuk perhitungan dari Kementerian Parekraf 72 triliun itu realistis tidak sih? Bisa tidak sih Pak kita mencapai itu? Ya, saya paham maksudnya Bang Sandiaga Uno nih. Dia lebih optimis maksudnya, supaya kalau kita pesimis kan nggak enak. Ya nggak apa-apa, kita angkat sebagai, tapi jangan lupa kita harus menghitung multiplier effect. Nah ini saya minta kepada stafnya Pak Menteri kita Bang Sandiaga itu, tolong hitung multiplier effect, yaitu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan induce effect, jadi pengaruh sampingannya. Saya bicara dengan BPS. BPS itu belum bisa menghitung induce effect, baru direct dan indirect saja. Nah, perhitungan oleh Bang Sandiaga Uno kita, beliau menghitung secara direct saja, kita lihat pengembangannya. Ya, pokoknya 60% dari wisatawan akan membelanjakan kurang lebih per orang itu kurang lebih sekitar 1,5 juta. Tetapi setelah beliau membuat suatu target, bisa nggak kita hitung setelah ini? Nah, yang berat adalah kita hitung setelah mereka balik lagi, berapa multiplier efeknya, jadi penggandanya. Nah, ini saya mohon ada staf beliau, atau boleh kita bantu, kita sama-sama menghitungnya, karena BPS sendiri belum ada perhitungan untuk induce effect. Jadi multiplier effect sampai detik ini belum bisa kita manfaatkan. Nah, ini kelemahan ataupun keterbatasan kita secara ekonomi dari tourism, itu bagaimana dampaknya. Nah, dampak maupun efek pengaruhnya itu harus kita hitung. Jadi jangan hanya direct, tapi juga indirect dan juga induce effect. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya bisa lebih dari itu. Jadi perhitungan Mas Sandiaga Kalau penghitungan Pak Azril sendiri bagaimana coba Pak? Kalau penghitungan Pak Azril, pengamatan Anda sejauh ini bagaimana begitu? Yang realistis. Karena multiplier effect-nya ini yang perlu kita hitung bersama. Saya diskusi debat dengan BPS sampai sekarang belum bisa kita menghitung. Menghitung untuk multiplier effect ataupun induce effect-nya ini. Jadi efek yang sampingannya ini. Karena ini ikutan ini akan lebih banyak. Jadi bukan hanya ada hotel, karyawan hotel mendapat THR, dia pulang. Nah, tumbuh ekonomi di desanya. Nah, seperti ini tuh harus kita hitung. Muri barangkali kita hitung. Apakah hitungan itu roughly bisa? Nah, tapi kalau detailnya kita bagi directnya, indirect, induce-nya itu harus kita hitung bersama. Jadi setelah berakhir katakanlah sebulan dari kembalinya mudik ke tempat bekerjanya masing-masing, nah ini barangkali mari kita hitung bersama, kita bersama-sama dengan Mas Menteri atau Bang Menteri kita Sandiaga. Tetapi idenya brilian. Nah, jadi membuat motivasi supaya kita bergerak, dan yang bergerak sebenarnya Pemda. Pemerintah daerah, karena pemerintah daerah yang akan mendapat multiplier effect itu terhadap pembangunan ekonomi di daerahnya. Misalnya pendapatan asli daerahnya akan meningkat, termasuk pendapatan asli desanya. Nah, disinilah barangkali pengelolaan desa wisata tadi itu bisa kita angkat, bisa kita kembangkan. Yang jadi masalah pengelolaannya, jadi kelembagaan dan pengelolaan ini yang harus kita perhatikan betul. Karena ini yang selalu jadi masalah. Satu pertanyaan terakhir mungkin untuk kesimpulan, kalau dari pemerintahan daerah ini apa saran Anda untuk para pemerintahan daerah, khususnya tidak hanya untuk memaksimalkan sektor-sektor pariwisata dan juga UMKM, tapi juga bagaimana untuk mengantisipasi begitu ya euforia liburan ini agar tidak terjadi lonjakan kasus di kemudian hari? Ya, itu yang pertama tadi saya bilang, bahwa pertama prokes ini harus dijaga dengan kuat sekali, dan betul-betul ini tidak bisa ditawar ya, penggunaan masker. Karena social distancing saya lihat sudah dilonggarkan, sudah boleh 100%. Nah, ini dengan masker, dengan mencuci tangan, nah ini barangkali ini harus mutlak. Karena saya lihat beberapa daerah, itu saya nggak sebutkan daerahnya, itu sudah melonggarkan hal tersebut. Kalau bisa jangan dulu.
Karena kita belum masuk ke endemik, kita masih ke pandemik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Pemda ini harus mulai mempersiapkan produk unggulan mereka. Nah, sehingga antar provinsi bisa moving. Jadi tidak di dalam provinsi ataupun di dalam kabupaten, tapi bisa bergerak antar kabupaten maupun nanti antar provinsinya. Ini yang harus kita persiapkan. Kenapa? Karena produknya itu berbeda. Nah, disinilah ada 7 kategori oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu Bang Sandiaga, itu hebat sekali, berlian beliau, membuat 7 kategori, mulai dari daya tariknya, mulai dari homestay-nya, mulai dari toilet umum. Nah, toilet umum ini barangkali yang harus dijaga benar, CHSE-nya, yes, ya, ini yang harus kita kembangkan, digitalisasi dan juga pengembangan kelembagaan. Nah, kelembagaan ini yang sekarang harus dibina oleh Pemda atau Bupati, Wali Kota maupun gubernurnya, Kepala Dinas Pariwisatanya. Tolong concern di kelembagaan juga. Karena 7 aspek itu kolaborasi dan kedua kolaborasi dengan para sponsor kita, misalnya dari corporate social responsibility ini sangat banyak sekali mereka membantu kita. Mereka sudah banyak. Nah, bagaimana sekarang kolaborasi ini sudah dibuat oleh kementerian. Nah, Pemda harus lebih giat lagi mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk membantu desa wisata kita. Nah, ini yang barangkali yang masih sangat terbatas di kita, sehingga untuk yang akan datang barangkali dengan kondisi seperti ini, insya Allah saya rasa desa wisata bangkit itu bisa dimulai dari desa wisata, barulah destinasi wisatanya. Jadi kalau kita mengangkat destinasi itu ya mulai dari desa wisata itu sendiri. Itu yang paling penting. Dan pengembangannya yang penting ya, Pak Azril ya. Landasannya sebenarnya sudah bagus, idenya sudah bagus, hanya pengembangannya saja. Baik, terima kasih Pak Azril Azahari, pengamat pariwisata sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini.